Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD Akademi kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan, terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama. Dan untuk kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal di bab 5 ya. Bab 5 itu tentang bangun segi banyak, khususnya di latihan ulangan pelajaran 5 ya. Bab 5 ini ada latihan ulangan pelajaran 5 di halaman 78 adik-adik sekalian ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Langsung saja kita ke soal nomor 1 ya. Jadi untuk yang bagian B, yang bagian A itu kemarin sudah kita bahas ya, nomor 1 sampai 15. Nah, sekarang kita ke bagian B, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tuliskan perbedaan bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Nah, ini ya. Untuk mengetahui perbedaannya, adik-adik bisa dilihat kembali ya, gambar bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak lah ini ya. Ini adalah bangun segi banyak, ini bukan bangun segi banyak. Jadi kalau segi banyak itu bangun datar tertutup, nah dibatasi oleh ruas garis, dan ruas garisnya itu semuanya garis lurus. Beda ya, kalau misalnya bangun datar tertutup dibatasi ruas garis, tapi kalau ada garis lengkungnya ini bukan bangun segi banyak. Ini juga bukan ya, walaupun ada garisnya tapi ini ada lengkungnya, ini juga bukan bangun segi banyak. Kemudian nah ini semuanya garis lurus tetapi ini terbuka, ini juga bukan bangun segi banyak. Jadi perbedaannya di sini udah saya tuliskan ya. Kalau bangun segi banyak itu bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis lurus, sedangkan bukan bangun segi banyak atau bukan segi banyak itu bangun datar tertutup dibatasi ruas garis tidak semuanya lurus atau bahkan semuanya garis lengkung. Nah, atau bisa juga bangun datar yang terbuka, itu juga disebut bukan segi banyak. Itu untuk soal nomor 1 ya. Selanjutnya soal nomor 2, tuliskan nama bangun segi banyak berikut. Ini yang A. Ini berdasarkan jumlah sisinya ya. Yang A kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4. Maka kita namakan dengan segi 4. Kemudian B, kita hitung jumlah sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita namakan dengan segi 6. Kemudian yang C 1, 2, 3, 4, 5, kita namakan segi 5. Kemudian yang D ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka kita namakan segi 8 ya. Ini sudah saya tuliskan juga di sini. Jadi yang A itu segi 4, yang B segi 6, yang C segi 5, dan yang D segi 8. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tuliskan ciri-ciri bangun segi banyak beraturan pada gambar berikut. Nah, ciri-cirinya apa? Yang A ini ada segitiga ya, segitiga sama sisi. Kemudian yang B ini segi berapa ini ya? Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, ini aja gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10. Berarti ini kita namakan dengan segi 10. Ciri-cirinya apa adik-adik sekalian ya? Oke. Ciri-cirinya kalau kita lihat di sini ya. Kalau ada tanda ini artinya sama panjang. Jadi ketiga sisinya sama panjang. Nah, kalau tiga sisinya sama panjang, ini kita namakan segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi itu memiliki besar sudut yang sama ya. Jadi ketiga sudutnya sama besar, yaitu berapa? Tiap sudutnya itu besarnya 60 derajat adik-adik sekalian ya. Ini 60, 60, 60. Jadi totalnya ada 180 ya. Total sudut pada segitiga itu ada 180. Nah, apapun bentuknya, kalau segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180. Nah, kalau ini sama persis ya, tiap sudutnya 60. Selanjutnya untuk yang B ya, ini berarti ke 10 sisinya sama panjang dan tentunya sudutnya sama besar ya, tiap sudutnya sama besar. Di sini juga saya ada tuliskan untuk nomor 3. Jadi
ketiga sisi sama panjang, ketiga sudut sama besar ya, tadi segitiga sama sisi. Kemudian yang B, ke-10 sisi sama panjang dan ke-10 sudutnya sama besar. Itu untuk nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4, tuliskan persamaan dan perbedaan dua bangun berikut. Nah, ini ada segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini segi 6 beraturan ya, karena kalau kita lihat di sini sisi-sisinya sama panjang. Benar yang B ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini segi 6, tapi tidak beraturan karena ini sisinya tidak sama panjang. Nah, kira-kira persamaan dan perbedaan dua bahan berikut. Nah, jelas persamaannya ini sama-sama segi 6 ya, tadi udah kita hitung. Nah, perbedaannya yang satu ini segi banyak ya, segi banyak beraturan ya, segi banyak beraturan karena semua sisi sama panjang dan sudutnya pastilah sama besar ya. Kemudian yang B ini segi banyak tidak beraturan ya, karena kita lihat sisinya jelas tidak sama panjang. Oke, di sini saya tuliskan ya. Oke, jadi untuk nomor 4 persamaannya itu sama-sama segi banyak. Yang kedua sama-sama segi 6 ya. Tadi sama-sama segi banyak karena bangun datar tertutup dibatasi ruas garis dan semuanya garis lurus ya. Kemudian seginya kalau hitung tadi dari jumlah sisinya ada 6, maka kita namakan segi 6. Nah, perbedaannya yang gambar A tadi segi banyak beraturan ya. Ini segi banyak beraturan karena semua sisi sama panjang dan sudutnya juga sama besar. Kemudian untuk yang B ini segi banyak tidak beraturan ya, karena di sini kita sudah bisa lihat ya sisinya tidak sama panjang. Kita lanjut ke soal nomor 5. Gambarkan bangun segi banyak beraturan yang memiliki 5 sisi. Ingat ya, segi banyak beraturan. Nah, segi banyak beraturan pastinya nanti semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Nah, seginya segi 5 karena memiliki 5 buah sisi. Oke, di sini sudah saya gambarkan adik-adik sekalian, gambarnya seperti ini ya kira-kira. Ini adalah segi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah sisinya ada 5, kemudian sama panjang semua sisinya ya. Tentulah sudutnya juga sama besar. Itu adik-adik sekalian untuk pembahasan latihan ulangan pelajaran 5 bagian B ya. Bagian A sudah kita bahas, jadi latihan ulangan pelajaran 5 sudah kita bahas. Nanti kita tinggal membahas untuk soal pemecahan masalah ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat, dan yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4 ya. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Semoga channel ini terus berkembang ya dengan dukungan dari adik-adik semua. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.